Selamat siang, dulur-dulur sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Saya sedang berada di Banjarnegara, di salah satu kebun binatang. Ada informasi yang bagi saya cukup penting karena jangan sampai sikap Kang Deddy ini dianggap sikap yang arogan, yang cukup hanya memberhentikan satu kepala sekolah di SMAN 6 Depok, sembari sekolah-sekolah yang lain tidak diperhatikan. Nah, untuk menjawab itu semua, untuk menegaskan bahwa sikap Kang Deddy itu adalah adil untuk semuanya, bukan hanya kepala sekolah di SMAN 6 Depok, ini beliau memberikan himbauan. Masih ada kemungkinan besar kepala sekolah yang melanggar himbauan dari gubernur juga akan mengalami nasib yang sama, nasib yang serupa seperti kepala sekolah SMAN 6 Depok. Dan saya mendapatkan informasi ini yang ngomongnya Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis lagi. Masih ada yang memberangkatkan katanya sekolah di Kabupaten Ciamis. Cuma tadi nggak dikatakan. Katakan dong. Anda memberikan informasi ya kepada publik, Anda tulis di media sembari Anda tidak mengatakan sekolahnya sekolah mana. Coba kita cek dulu nih himbauan Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum Sampurasun. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Ini biasa bersama Ibu PKK. Lagi ikut ke Magelang, tapi memang tidak ikut ke Akademi Angkatan Darat. Dia nanti tinggal di salah satu tempat. Biar saya kalau kangen bisa izin atau ada waktu keluar, nanti keluar bertemu. Saya sampaikan ya mengenai penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok itu adalah bagian dari upaya kita melakukan audit agar auditornya mudah dan tidak terhambat dalam melaksanakan auditnya agar ditemukan fakta-fakta yang objektif. Selanjutnya bahwa komitmen untuk melakukan audit dan mungkin dilakukan penonaktifan terhadap sekolah-sekolah lain masih terbuka apabila melakukan hal yang sama. Karena itu bertentangan bukan dengan keputusan yang saya buat sekarang, bukan. Bertentangan dengan keputusan gubernur terdahulu yang ditandatangani oleh Pak PJ Gubernur yang terjadi merespon peristiwa kecelakaan bis pelajar SMK Depok yang menimbulkan banyak korban di Ciater. Sehingga kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan itu sendiri dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, transparansi, dan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih pada semua. Mari kita bersama-sama berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang kita miliki demi kemajuan dan terwujudnya anak-anak didik Jawa Barat yang mampu menjawab tantangan zaman dengan melakukan perbaikan di semua bidang. Hatur nuhun. Oke, itu himbauan beliau. Jadi berlaku kepada semua sekolah yang melanggar aturan himbauan dari gubernur akan mengalami nasib yang sama. Tapi saya baca berita, ini ada kemarin terbit ya 20 Februari beritanya, Dinas Pendidikan Ciamis larang sekolah jual LKS. Sembari ada pernyataan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, ada masih beberapa sekolah yang melaksanakan study tour. Jangan sampai loh Anda mengungkapkan keterangan di Ciamis ada sekolah yang masih melaksanakan study tour, sembari Anda tidak menyebutkan sekolahnya sekolah apa, biar juga mengalami nasib yang sama. Ya, udah dicopot, udah dihimbau jelas oleh gubernur, PJ Gubernur dulu. Ketika ada kejadian di Subang, di sekolah kecelakaan, lalu kemudian ditegaskan oleh Kang Deddy Mulyadi, masih berangkat. Ini kita minta Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dibuka aja ke publik. Siapa sekolah mana yang melakukan study tour di Kabupaten Ciamis. Satu kali lagi, jangan hanya memberikan informasi sembari tidak jelas. Mending tidak sekalian daripada cuma ngomong kayak gitu.
Kita coba baca nih. Dinas Pendidikan Ciamis larang sekolah jual LKS. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kembali menegaskan larangan penjualan buku lembar kerja siswa LKS di sekolah-sekolah. Praktik ini dinilai membebani orang tua siswa dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pendidikan juga melarang sekolah mengadakan karya wisata atau study tour tanpa izin. Masyarakat peduli Ciamis Prima menyayangkan masih ada sekolah yang menjual LKS kepada siswa meskipun sudah ada larangan dari pemerintah. Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi sudah menegaskan hal ini melalui akun Instagramnya. Bahkan Dinas Pendidikan juga sudah mengeluarkan surat imbauan. Kata Prima mempertanyakan mengapa larangan tersebut masih diabaikan oleh beberapa sekolah. Juklas dan Juknis penggunaan dana BOS sudah jelas, tidak ada anggaran untuk pembelian LKS. Kalau begitu sekolah masih ada sekolah yang menjualnya. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat transaksi jual beli. Menurut Prima, tidak hanya LKS yang menjadi masalah, tapi juga seragam sekolah dan berbagai kegiatan berbayar lainnya. Ini bukan hanya soal buku, tapi juga seragam dan pungutan untuk kegiatan tertentu. Sekolah harusnya memberikan pendidikan gratis, bukan malah menambah beban orang tua. Jika ada sekolah yang tetap melanggar, harus ada sanksi tegas. Mengapa hal itu? Menanggapi hal itu, Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Aris Gunanto, menegaskan bahwa larangan penjualan LKS sudah berlaku sejak lama. Sejak dulu kami sudah melarang sekolah menjual LKS. Beberapa hari ini kami kembali mengingatkan seluruh kepala sekolah setelah ada pernyataan dari gubernur terpilih. Kata Aris, menurut LKS bukanlah buku wajib yang harus dimiliki siswa. Itu hanya kumpulan soal-soal belaka. Jangan sampai sekolah menjadikan hal ini sebagai alasan untuk membebani orang tua. Aris juga menjelaskan bahwa guru harusnya membuat bahan ajar sendiri sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kalau memang diperlukan, sekolah bisa mencetak bahan ajar dan membagikannya kepada siswa secara gratis. Itu bagian dari tanggung jawab sekolah dalam memberikan pendidikan. Ia juga menekankan bahwa dana BOS sudah menyediakan buku paket sebagai sumber belajar utama. Ya, pembelajaran utama. Buku paket itu lengkap, ada materi dan soal-soal di dalamnya. Jadi kenapa harus menggunakan LKS yang justru membebani siswa? Ntar ya, ini di akhir ada pernyataan cukup penting. Selain melarang penjualan LKS, Dinas Pendidikan juga memperketat aturan terkait karya wisata atau study tour. Kami tidak memberikan izin bagi sekolah yang ingin mengadakan karya wisata atau study tour di tahun 2025, ujar Aris. Namun ia mengakui masih ada sekolah yang tetap nekat berangkat tanpa pemberitahuan kepada dinas. Sudah dilarang, tapi masih ada saja yang diam-diam berangkat. Ini jelas pelanggaran, katanya. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa tujuan utama pelarangan ini adalah untuk menghindari resiko yang bisa membahayakan siswa. Kegiatan di luar sekolah itu butuh pengawasan ketat. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya izin itu penting. Terkait sanksi bagi sekolah yang masih menjual LKS dan melanggar aturan lainnya, Dinas Pendidikan sementara ini menerapkan sanksi berupa teguran dan pembinaan. Kami akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Tapi kalau masih membandel atau ada langkah, tentu ada langkah lebih tegas yang akan kami ambil. Aris berharap semua pihak, terutama sekolah, menaati aturan yang sudah ada. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan tidak membebani orang tua. Mari kita jalankan pendidikan dengan aturan yang sudah ditetapkan, pungkasnya. Sekali lagi, ini informasi dari Dinas Pendidikan. Dia mengatakan masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan study tour dan masih ada yang menjual LKS. Karena sudah ada studi kasusnya dan kemudian sikap gubernur sudah sangat jelas dan tegas, maka saya kira jangan sampai disembunyikan nama sekolahnya apa, kepala sekolahnya siapa, biar mendapatkan juga ya sanksi yang setimpal atau sanksi yang sama dengan yang dialami oleh SMAN 6 Depok. Agar gini, jangan sampai tercipta framing di pikiran publik. Sikap Kang Deddy yang menegur satu sekolah itu, yang mencopot kepala sekolahnya itu keluar dari arogansi, bukan keluar dari keadilan. Kalau mau ingin dikatakan adil, maka seluruh kepala sekolah
yang memberangkatkan siswa-siswinya melaksanakan study tour harus mendapatkan sanksi yang serupa, copot kepala sekolahnya. Begitu dong cara kita melihat pemimpin ini adil atau tidak tebang pilih atau bagaimana sikapnya, kebijakannya disandarkan pada keadilan atau arogansi. Di sana kita bisa melihatnya, melihat semua sekolah sama atau tidak. Bila ada yang melanggar di satu sekolah dan sekolah yang lain juga sama melanggar, sikap pemimpin sama atau tidak. Kan itu cara mengujinya. Ya, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dikatakan aja Kang, sekolahnya mana? Siapa? SD, SMP, SMA? Atau bagaimana? Nama kepala sekolahnya siapa? Dan ada berapa sekolah di Kabupaten Ciamis yang masih ngotot melaksanakan study tour di tengah himbauan atau bahkan jelas larangan dari gubernur untuk melaksanakan study tour siswa-siswinya, agar semuanya menjadi tertib. Udah faktanya study tour itu bukan study tapi tour, main. Ya. Ini di belakang saya ada gajah tuh lagi makan. Saya baru ngeh juga. Itu lagi ada gajah. Begitu, ini baru yang saya lakukan bersama keluarga ini, study tour. Mengenalkan hewan-hewan kepada anak. Real langsung. Ini study tour namanya. Belajar sambil bermain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.